Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bunda semuanya? Semoga semuanya berkah, sehat walafiat. Saya Dwi Dian Wigati, salah satu mahasiswi Institut Ibu Profesional Matrikulasi Batch 8. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya mengenai manajemen waktu. Nah, saya tahu manajemen waktu, dididik tentang manajemen waktu itu kelas 1 Madrasah Tsanawiyah atau kelas 1 MTS. Ketika itu saya belajar di pondok pesantren. Di sana saya dididik segala sesuatu harus dilakukan secara on time, bahkan in time. Telat 1 menit itu akan mendapatkan hukuman atau takzir, biasanya seorang santri itu menjemputnya. Nah, di sana saya mulai terbiasa apa-apa dilakukan secara on time, secara in time. Bahkan mulai dari jam 3 pagi itu sudah jelas kegiatan kita setiap harinya apa. Sampai jam 10 malam kita wajib tidur, itu sudah jelas bagaimana nanti jalannya kegiatan ini, bagaimana nanti agar kita itu bisa tepat waktu, agar kita itu bisa maksimal dalam mengerjakan sesuatu. Semuanya di sana itu sudah memiliki prosedur jelas. Manajemen waktu itu berjalan sampai saya lulus aliyah di pondok pesantren sana. Jadi saya mengetahui ilmu-ilmunya tentang manajemen waktu. Maksud saya ini itu saya mengetahui bagaimana manajemen waktu, karena saya di sana itu bukan dididik tentang teori manajemen waktu, tapi saya di sana langsung diberi teladan untuk menjadi orang manajemen waktu, menjadi orang yang on time dalam segala hal, in time bahkan seperti itu. Nah, dari sini kemudian saya lanjut ke jenjang perkuliahan. Ketika semester 1, semester 2 saya masih mengikuti budaya di pondok pesantren. Semuanya saya lakukan dengan in time. Terus semuanya terorganisir. Bahkan semua jadwal saya itu sudah jelas. Karena apa? Di setiap kegiatan saya itu selalu melakukan to-do list, yaitu mengelis setiap jam apa yang harus saya lakukan, dari bangun tidur sampai tidur kembali, seperti yang saya terapkan di pondok pesantren. Meskipun kalau di pondok pesantren itu jadwalnya sudah ikut sesuai dengan aturan di sana, tapi kalau di perkuliahan ini mengikuti jadwal kita sendiri. Jadi kita itu membuat jadwal sendiri bagaimana kita itu bisa menjadi on time bahkan in time. Ketika saya mengikuti organisasi, karena di sini banyak orang yang berasal dari berbagai daerah. Nah, ketika itu saya pada waktu itu diadakan pukul 2. Nah, apa kenyataannya? Semuanya datang pukul 3. Bahkan acara itu dimulai pukul 5. Nah, bagaimana dengan kalian, dengan bunda-bunda semuanya rasanya? Ketika orang yang sudah terbiasa on time, bahkan in time, kemudian dihadapkan dengan jadwal seperti itu, pasti kecewa kan? Nah, itu seperti saya juga kecewa. Bagaimana ini organisasi waktunya kok kurang, mengorganisirnya bagaimana kok bisa seperti ini? Nah, baru saya dari situ mungkin bisa saja seperti terpengaruh, karena kebanyakan orang ketika dijadwalkan misalkan jam 10. Nah, jam 10 mereka baru berangkat, bahkan jam setengah 11, jam 11 mereka baru berangkat. Ada juga yang sudah datang. Nah, itu kan menunjukkan bahwasannya manajemen kita, bahkan mereka itu masih lemah.
Nah, hal ini terbawa ketika saya semester akhir ini. Saya sekarang semester akhir, juga waktunya pengerjaan tugas akhir. Nah, di sini karena kebiasaan kurang on time, akhirnya kebawa pada keseharian saya. Jadi semuanya itu tidak on time. Bahkan saya hari-hari ini sering sekali menunda-nunda waktu. Mau mengerjakan ini, entahlah, entar aja lah. Kan masih banyak waktu. Apalagi sekarang kan musim pandemi, di rumah aja. Mau gini, besok aja lah. Mau gini, hari ini aja lah. Nah, semuanya kita undur-undur, terus mengundur-undur. Ketika waktunya sampai, besok aja lah, terus seperti itu. Nah, apa hasil? Semua pekerjaan stres. Karena apa? Seharusnya tugas yang harus dikumpulkan, tugas yang harus selesai, itu baru kita akan selesaikan. Semuanya menumpuk, bikin stres, bikin bingung bagaimana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, itu yang mana. Nah, itu bingung. Akhirnya dari sini saya sadar bahwasanya manajemen waktu itu sangat sekali diperlukan. Nah, kenapa sih kok sangat perlu? Ya, karena itu seperti yang saya bilangkan tadi, manajemen waktu itu perlu sekali supaya kegiatan kita dalam keseharian itu terorganisir. Kegiatan kita keseharian semuanya itu bisa produktif, kita bisa menghasilkan sesuatu. Jadi hari-hari kita itu terlewati dengan kegiatan yang bermanfaat, bukan kegiatan yang anfaedah. Yang ketiga, kita tidak akan stres karena akibat pekerjaan yang menumpuk, bisa rileks dengan kegiatan yang seharusnya kita lakukan setelah kegiatan tersebut. Jadi kita bisa melakukan banyak kegiatan manfaat seperti itu. Nah, saya baru sadar akhir-akhir ini, dan dari sini saya mau mulai belajar untuk manajemen waktu kembali, seperti yang diungkapkan oleh seorang dosen Universitas Indonesia. Nah, di situ ada prinsip dasar manajemen waktu. Yang pertama yaitu lakukan sesuatu yang penting dan memberikan nilai tambah. Yang kedua yaitu jangan menunda-nunda waktu. Apapun yang kita bisa kerjakan hari ini harus kita lakukan sekarang, supaya kita bisa mencapai target dan tujuan apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, lakukan semuanya ini menjadi kebiasaan. Ciptakan semuanya menjadi kebiasaan. Jadi lakukan setiap hari dengan on time, belajar on time, belajar in time. Jadi semuanya akan sesuai dengan target dan tujuan yang kita inginkan. Mungkin itu cukup dari saya. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga sedikit pengalaman dan cerita saya bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.